Sawuswakum fa inna tasyata subuh bikum atas salam. Moga luruskan dan rapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalikal huwal fawzul 'adzim. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara bersamaan. Sungguh tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala tentunya kita tidak mungkin untuk bisa istiqomah berada di jalannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setinggal yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, lewat majelis yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan kita dan takwa kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Takwa yang sebenar-benarnya. Karena dengan bekal takwa yang sungguh-sungguh yang semua itu akan menjadi keberuntungan bagi kita, menjadi kesuksesan bagi kita, kemuliaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu mari kita berusaha sebaik mungkin setiap saat, setiap waktu, kualitas keimanan kita, rasa takwa kita jaga dan kita tingkat dengan sebaiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan, keberuntungan, kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat, tentunya harus diperjuangkan, harus diusahakan. Karena yang namanya kemuliaan itu tidak didapatkan dengan bermalas-malasan, dengan berleha-leha, dengan seenak sendiri. Kemuliaan harus dilakukan dengan berjuang. Karena kita mengetahui dan memahami bahwa para nabi yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang mulia itu baik di dunia dan di akhirat itu juga berjuang. Sebagaimana Allah Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya ayat ini, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin berbahagia, perjuangan seorang mukmin tidak adalah perjuangan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bukan perjuangan untuk menjadi seorang penguasa.
atau bukan pula perjuangan untuk menjadi seorang yang hartawan. Akan tetapi betul-betul berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Tentunya berjuang dengan mendapatkan ridha Allah itu bisa dilakukan oleh seorang puasa. Bisa juga dilakukan oleh seorang hartawan, bahkan bisa dilakukan oleh rakyat jelita sekalipun. Dan tentunya siapapun yang berjihad atau berjuang untuk mencari keridhaan Allah, pasti Allah Ta'ala akan menunjukkan jalannya untuk mencari keridhaannya. Hadirin berbahagia, di antara cara untuk menggapai ridha Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Hadirin berbahagia, beribadah kepada Allah SWT sampai datang kematian adalah cara mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Selagi napas kita masih ada, denyut nadi kita juga masih berdetak, maka mari pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita niatkan segala gerak-gerik kita dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Misalnya kita hendak tidur, maka mari kita niatkan dengan tidur lebih awal supaya nanti bisa bangun malam dan melakukan sholat tahajud. Atau kita misalnya aktivitas makan, mari kita niatkan agar makan, agar memiliki kekuatan dalam diri kita, tubuh kita menjadi kuat. Dan kekuatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi semuanya bermuara kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Muzzammil ayat 8 Allah menyatakan, Wadkurisma rabbika watabattal ilai tabdila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ada berbahagia, tentunya untuk menggapai keridhaan Allah, maka lakukanlah kebaikan meski dalam pandangan manusia hanya sesuatu yang remeh, yang sepele. Misalnya menampakkan wajah yang berseri-seri, murah senyum, beramah tamah kepada orang lain, membantu orang lain, bahkan mendoakan kebaikan kepada orang lain sesama muslim. Dan yang sebagainya itu kadang-kadang dianggap sesuatu yang sangat kecil oleh manusia. Padahal sisi Allah Ta'ala itu akan banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kita harus meyakini bahwa kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya sebesar biji sawi misalnya, maka kita yakini pula bahwa pasti Allah akan melihatnya dan akan memberikan balasan sesuai apa yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya Allah tak akan melihat balasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya mengerjakan kebaikan itu tidak harus dilihat oleh manusia. Mengerjakan kebaikan karena Allah itu tidak memperdulikan pandangan manusia. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Karena apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan, baik lahir maupun batin, pasti Allah akan mengetahuinya. Dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Ta'ala, akan dihisab oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 284, Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukfuhu yuhasibukum bihillah. Yang artinya ayat ini, dan jika kamu itu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah Ta'ala akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Hadirin berbahagia, betapa banyak orang yang melakukan kebaikan itu hanya mengharapkan pujian dari manusia, mendapatkan sanjungan dari manusia. Mereka menjadi tersinggung dan merasa bahwa kebaikannya tidak bernilai apa-apa jika tidak ada yang menyanjungnya, tidak ada yang memujinya. Padahal orang yang benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah, tentunya hanya berharap pada pandangan penilaian dari Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia, paling utama, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah dijamin dapatkan ampunan dari Allah, juga tidak berbangkukan, tidak berleha-leha. Beliau tidak mengandalkan jaminan dari Allah bahwa sudah diampuni dari dosa-dosanya. Begitu pula para sahabat-sahabatnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu juga tidak berleha-leha, tidak berbangku tahan. Akan tetapi beliau bersungguh-sungguh semaksimal mungkin sehingga masuk dalam surga Allah. Mereka tetap akan berjuang sebagaimana disebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, disebutkan dahulu Rasulullah SAW selalu sholat malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak. Aisyah bertanya, mengapa engkau lakukan itu hai Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampunimu baik dosamu terdahulu ataupun yang kemudian jika ada. Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Abadan syakuro, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya. Hadirin berbahagia, ternyata perjuangan Rasulullah SAW itu sudah menjadi kekasih Allah, masih begitu luar biasa semangatnya. Beliau sholat malam hingga kedua telapak kaki beliau menjadi bengkak. Kalau dilihat dari diri kita, mari kita mengoreksi diri. Sejauh mana usaha kita, sebagaimana yang kita lakukan, apakah sudah bisa maksimal dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mari kita gunakan sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dalam keimanan dan kuat dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita mengetahui bahwa seorang mukmin yang kuat itu akan menjadi lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih disayangi Allah Ta'ala, lebih dicintai Allah Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun keduanya dalam kebaikan. Sebagaimana disebut dalam hadis Al-Bukhari, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan masing-masing mukmin itu baik, maka gemaralah kepada apa yang memberi manfaat kepadamu dan memohonlah kepada Allah, jangan lemah. Jika kau ditimpa sesuatu, maka jangan kau katakan, seandainya aku berbuat mengerjakan maka menjadi begini dan begini. Jangan katakan begitu. Akan tapi maka katakanlah, takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebab kata seandainya itu membuka pintu bagi perbuatan setan. Oleh karena itu hadirin berbahagia, mari cita-cita kita tinggikan. Dan tentunya cita-cita seorang muslim itu bukan saja kehidupan mulia di dunia, tapi juga kehidupan mulia di akhirat. Kedua-duanya kita harapkan mendapatkan kemuliaan di dunia
dan juga kemuliaan di akhirat. Dan kehidupan mulia di akhirat itu tidak lain adalah ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah, lalu dia dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Tetapi kebalikannya, kegagalan manusia adalah manakala manusia itu mendapatkan murka dari Allah Ta'ala dan kemudian dimasukkan dalam nerakanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bahwa jalan menuju neraka berhiaskan aneka syahwat yang menyenangkan nafsu, sedangkan yang jalan menuju surga itu bertaburkan unak dan duri yang tidak selaras dengan hawa nafsu. Akan tetapi apabila kita tetap istiqomah di jalan Allah Ta'ala untuk menembus jalan menuju surga, maka kita harus berjuang dengan sepenuh tenaga sampai ajal menjemput kita. Hadirin berbahagia, Allah telah memberi banyak nikmat pada kita sekalian. Kalau kita mau menghitungnya, dipastikan kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, hanya kita bersyukur dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat itu, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diperintahkan Allah, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang dilarang, mari kita tinggalkan segalanya. Dan kita bina diri kita dengan melakukan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai derajat yang mulai derajat takwa. Dan tentu itu yang kita harapkan bersama. Dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita untuk bisa senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya, bahwa nikmat Allah ternyata luar biasa banyaknya. Oleh karena itu kita harus menyadari dalam diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh perlindungan, butuh kekuatan. Oleh karena itu mari kita sadarkan diri kita sedini mungkin bahwa kita harus lebih banyak berbuat kebaikan, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah, lebih berbuat baik kepada orang lain, dan tentunya setiap hari kita tanamkan dalam kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah aku akan meridhoi apa yang kita harapkan. Tentunya kita mengharap Allah akan menerima amal-amal ibadah kita sebagai penimbang keberatan kebaikan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Ta'ala. Demikian sampai berkesempatan subuh kali yang ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanakal abtar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من يرى
salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana